Yeremia 29 ayat 11 kita mulai. Saya percaya di kitab suci saudara pasti sudah ada coretannya, garis bawahnya ayat ini. Ya, nak, karena ayat yang paling indah. Tapi jangan amen dulu, sebab pasal 29 ayat 11 tidak akan jadi dalam hidup kita kalau kita tidak melakukan ayat 12 dan 13-nya. Saya ulangi lagi, ayat 11 tidak akan terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak melakukan ayat yang ke-12-nya. Kenapa itu? Ya, saya membaca Alkitab terjemahan baru, terjemahan secara literal dari bahasa aslinya. Nanti tanggal 15 Mei Alkitab ini akan di-launching, akan dikenalkan secara umum. Aduh, saya lupa di gedung apa mereka buat ini. Mereka ada kebaktian tanggal 15 Maret. Saudara, baik, saya akan baca ayat 29 dalam terjemahan ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan apa? Damai sejahtera. Terjemahan saudara, bukan kecelakaan. Terjemahan ini, dan bukan rancangan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Saya percaya semua kita sangat kagum dan setuju dan senang, bangga jadi anak pencipta alam semesta yang memberi jaminan sehebat ini. Bisa berkata amin? Apa saja yang Bapa rancangkan atas kita beda. Saudara, inilah salah satu dari sekian hal yang membedakan Tuhan kita dengan Tuhan dimanapun juga. Di dunia ini ada jutaan Tuhan yang disembah oleh manusia. Ada jutaan. Tapi Tuhan kita itu beda dengan yang lain. Saya mau beri garis tegas saja. Tuhan di agama apa saja, penekanannya selalu tergantung kamu, nasibmu, takdirmu. Itu kata-katanya. Tuhan agama lain selalu menekankan, ya tergantung berapa banyak kamu bisa nyiksa diri, berapa banyak kamu kuat puasa, berapa banyak kamu memberikan amal, berapa banyak kamu begini, berapa banyak kamu begitu, nanti akan ditimbang, akan dihitung. Betul tidak? Tuhan agama lain berkata, kalau nasibmu, ini saya ambil contoh yang paling jelek lah ya, maaf, jangan tersinggung. Saya ambil contoh yang paling rendah. Kalau nasibmu itu adalah seorang yang ditetapkan takdirmu untuk SD aja nggak lulus, maka kamu mau dimodali berapa ratus juta pun untuk kuliah nggak akan pernah selesai, karena takdirmu cuma sampai SD nggak lulus. Ngerti maksudnya? Itu nggak bisa dirubah. Suatu kali saudara, saya betapa kagetnya, keluarga yang tadinya baik, nggak ada apa-apa, mereka menikah sudah 40 tahun lebih usia pernikahannya, cucu sudah banyak. Tiba-tiba si suami minta kawin lagi. Apa nggak kaget? Nah, usut punya usut, ternyata dulu waktu dia belum jadi Kristen, dia itu pernah diramal, dan ramalan seumur hidup. Dikatakan kalau kamu nanti menjelang umur 60 sekian, kamu akan kawin lagi. Dan dengan kawin yang kedua itu, nasibmu itu akan baik. Nah, dia terpengaruh dengan takdir yang digariskan itu. Ngerti contoh ini saudara? Dan dia harus melakukannya, padahal sudah Kristen. Ya saya bilang memang dasarnya pengen kawin lagi, itu cuma alasan saja kali yang tua ini. Maaf. Nah, itulah manusia dengan Tuhan di agama lain. Tapi kalau Tuhan kita yang adalah Papa, katakan amin, dia Papa yang baik. Jumat siang setelah saya turun dari pesawat dari Jambi, saya dijemput. Nah, saya nggak pernah kenal keluarga ini, tapi lewat orang lain. Nah, yang saya tertarik adalah begini, saya ini sudah les nyanyi Pak di 3 tempat, tapi tetap saya tuh nggak bisa memuji Tuhan. Nah, buat saya kan aneh, untuk memuji Tuhan sampai les nyanyi itu kenapa? Tapi saya tidak berani tanya karena itu lewat telepon. Ya udah, lalu saya dijemput, terus ketemu orangnya itu sungguh-sungguh cari Tuhan. Ternyata begini, dia itu diajarkan. Nah ini kalau Kristen jadi agama begini,
Kalau kamu berdoa tidak pakai pujian dulu, maka Tuhan gak berkenan. Karena Mazmur 24 ayat 20 itu 20 itu mengatakan Tuhan bertakhta di atas pujian. Nah orang ini gak bisa nyanyi. Dia sudah coba pakai kaset, pakai CD, ngikuti gak bisa. Sampai dia itu takut kalau ikut kebaktian. Karena semua bisa nyanyi, dia gak bisa nyanyi. Nah 2 guru les nyanyi yang pertama itu Islam semua. Ketika dia minta dicerahkan rohani, yang ada di catatannya cuma Amazing Grace. Dia pun gak pernah tahu lagu itu. Saudara, waktu kami dengar dia cerita serius. Saya gak bisa nyanyi, nanti doa saya gak didengar oleh Tuhan. Wah, ini pengajaran yang salah lagi. Bisa bayangkan itu konsep yang salah. Tuhan kita tidak begitu. Katakan amin. Dia itu Papa yang baik. Saudara, waktu saya ajarkan, dia itu Papa. Kalau kita memberi makan anak kita pagi hari, mau sekolah atau yang belum sekolah, kita memberi makan mereka itu nggak pakai syarat. Ngepel dulu lantai 1, lantai 2, bersihkan rumput di halaman, nanti Papa baru kasih makan. Begitu atau tidak? Tidak. Kalau kita memberi mereka makan, itu hak mereka, karena kita orang tuanya. Jadi saya terangkan, dia itu Papa. Nggak sampai 10 menit, terus dia bilang, sudah. Ya sudah. Terus mau apa lagi? Loh, cuma begitu. Iya, saya bilang, loh maunya bagaimana? Loh, mana catatan doanya? Katanya saya masih doa sekian jam sehari. Saya itu punya adik, dia itu kembar. Adik saya itu wah hebat, kalau doa bisa 2 jam, 3 jam. Nah sini takut kalau nggak bisa doa 1 jam aja, Tuhan marah kepada saya. Nah ini saya bilangnya ngajar kamu itu siapa? Bukan lamanya doa, dia itu Papa. Nggak sampai 10 menit saya ngomong, air matanya jatuh. Jadi dia itu Papa saya. Iya, ayo kita berdoa. Saudara, karena pertengahan perjalanan, jadi saya juga nggak sempat menuju ke tempat tujuan saya. Dia punya teman di daerah Roxy. Nah, kalau gitu itu ceritanya, mampir aja ke situ baik, supaya tengah-tengah gitu. Saya dari bandara bisa langsung ke daerah Roxy. Nah, yang punya rumah itu anak Tuhan. Ya, saya juga baru 2 kali ke rumah itu. Dia ibu, nah ini juga perempuan, saya bilang letakkan tangan. Nah, yang dorong kata juga, saya nggak bisa doa cuma tangan, sudahlah pokoknya letakkan tangan saja. Nanti saya doa dari sini. Saudara, ketika saya berkata, Papa, peluk anakmu ini supaya dia merasakan kasihmu yang luar biasa. Saya tuh kasih doa, toto kluk, saya kan jadi melek. Loh kenapa? Kok jatuh? Saudara toto, dia itu tertidur. Terus saya bilang kepada yang punya rumah, peluk dia, jangan cuma peluk. Dipeluk, saudara. Saudara, yang punya rumah ini menangis karena dia melihat orang temannya ini bisa begitu tenang. Tidur betul. Ya udah, saya jadi diam, saya tunggu lagi. Saudara, nggak lama dia bangun, kita otomatis malu, kayak kaget begitu. Terus yang punya rumah tuh ngambilin tisu. Saya kenapa ya? Dia bilang begitu. Loh kenapa? Dia masih bengong, saudara. Dia masih bengong. Terus saya berikan minum. Saya bilang, loh kenapa ya? Saya rasa dipeluk betul-betul tadi itu. Terus saya bilang, memang dipeluk oleh Taci ini. Saya bilang begitu. Oh bukan. Dia bilang, bukan. Saudara, luar biasa. Ketika saya bilang, Papa peluk anaknya, ternyata dia itu merasa betul dipeluk. Dan langsung bisa tidur. Dalam spontan. Maka itu saya beritahu kepada semua saudara. Penyakit tertinggi hari-hari ini adalah orang gak bisa tidur. Betul gak? Orang panik, orang takut. Jadilah anak. Kalau kita tetap jadi anak Papa, hidup itu sejahtera terus-menerus. Jangan tua-tua dulu. Kenapa begitu? Artinya begini, semua anak, saudara, semua anak. Ya, kita beri contoh saja. Kalau saudara masih punya anak yang masih di bawah 10 tahun, suatu hari saudara berkata kepada mereka, Papa Mama saya nggak punya uang. Ini di bawah 10 tahun ya, 6, 7 gitu. Jadi besok kita nggak tahu mau makan apa. Pertanyaan saya, apa reaksi anak-anak itu ketika dengar Papa Mamanya nggak punya duit? Ayo reaksinya apa? Siapa bisa jawab? Nangis. Yang jawab nangis pasti nggak pernah punya anak. Ayo, apa reaksi anak? Cuek, nggak akan nangis. Padahal mereka nggak budek. Dengar itu baik-baik. Mereka dengar yang Papa Mamanya ngomong. Betul? Mereka tahu apa itu nggak punya uang. Tapi mengapa anak-anak itu cuek? Jawab. Main terus, tertawa, wah bergurau.
Apakah mereka kejam dan masa bodoh terhadap kesulitan papa mamanya? Tidak juga. Lalu kenapa mereka seperti itu? Cepat jawab.